Pagi ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan tentang peristiwa Natal, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Di mana salah satunya, sadar enggak Bapak Ibu bahwa dalam peristiwa Natal itu ada satu kuasa yang mencoba menghalangi karya Yesus. Kira-kira siapa? Loh, ditanya kira-kira siapa yang menghalangi? Ayo siapa? Raja Herodes. Yang ingin ngapain? Yang ingin ngapain? Membunuh bayi Yesus. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, ya, semua orang besar di Alkitab itu masa kecilnya pasti ngalami masa-masa yang tidak enak. Sekali lagi, semua orang besar di Alkitab itu masa kecilnya mesti ngalami yang tidak enak. Yang mau dibunuh lah, yang ditolak lah, yang dikucilkan lah. Pokok banyak hal yang tidak enak. Contoh siapa? Musa. Lahir mau dibunuh, saudara. Ya kan? Siapa lagi? Daud. Lahir itu dianggap anak haram. Ditolak sama ayah dan ibunya. Jadi kita kasih tahu, kalau Bapak Ibu punya masa kecil yang tidak baik, itu mungkin salah satu indikasi Anda mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jangan menyalahkan masa kecil yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Your great test become your great testimony. Amin. Nah, waktu saya ketemu dengan Pak Arifin kemarin, kita ngobrol banyak hal, saudara. Terus saya bertanya satu hal. Bagaimana pendapat Pak Arifin tentang ada pengajaran-pengajaran khususnya yang non karismatik, ya, yang mengajarkan begini, bahwa sudah karya Yesus itu sudah sempurna di kayu salib, ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan apapun kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Bahkan mereka bilang sudah tidak perlu yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani itu tidak perlu, karena apa? Karena perangnya sudah dimenangkan. Bahkan kalau Anda masih ingat minggu lalu Pak Kris khotbah tentang apa? Bingung apa? Lebih dari pemenang. Pak Arifin jawab satu kalimat yang luar biasa. Kalau memang peperangan rohani itu tidak ada, ya Efesus tidak usah sampai Efesus 6, sampai Efesus 5 aja. Karena waktu Alkitab bicara tentang peperangan rohani Bapak Ibu, itu ditulis di Efesus pasal yang ke-6. Nah saya tanya, waktu yang namanya Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, Yesus sudah mati atau belum? Sudah. Karyanya sudah sempurna enggak? Sudah. Loh, terus kalau karya Yesus sudah sempurna, ngapain kok masih ada peperangan rohani? Lah untuk apa? Olehnya gini, saya ini ngajar kepada Bapak Ibu itu paket yang lengkap. Jadi jangan hanya menilai satu kebenaran hanya dari satu sisi. Contoh, supaya ngerti ya. Kalau Anda lihat handphone ini dari sisi Anda, waktu saya bertanya kepada Anda, handphone ini apa? Cuman layar. Ada kameranya? Tidak ada. Tapi waktu saya lihat dari sisi yang belakang, ternyata handphone ini ada kameranya. Orang lain melihat dari sisi yang sini, maka lihat handphone ini kok cuma tipis gitu. Begitu lihat dari sisi yang sini, loh tipis tapi bisa dibuka ini handphone. Ya kan? Nah
Coba kalau Anda dari sisi yang berbeda dipertemukan, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Otot-ototan. Betul apa enggak? Yang sini ngeliat, ini lu cuma gini dok, gak ono apa-apa nih. Saya lihat yang di belakang, saya berkata, enggak ono kamera nih kok. Sini dari samping bilang, ini dari sini cuma tipis gini. Bahkan kita bisa bilang, penglihatanmu bermasalah. Lek Surabaya gak ngono sebenarnya. Toh. Ya olehnya yuk kita mau belajar. Saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa setan itu paling senang dua. Yang pertama, keberadaannya tidak diakui. Dengar ini pelajaran ini saya mau bilang ini daging semua yang saya ajarkan. Jadi setan itu paling senang kalau apa? Yang pertama, keberadaannya tidak diakui. Jadi Anda tidak berpikir bahwa setan itu ada. Coba, Anda yang suka nonton bioskop, ya, Anda lihat saja sekarang di Indonesia saya ngomong ya, sebagian besar yang ditayangkan di bioskop itu film apa? Horor. Itu setan lagi apa? Propaganda. Setan lagi promosi loh sebenarnya itu. Dan saya kasih tahu Anda ya, yang suka nonton film horor, tak kasih tahu. Hidup itu sudah horor, tak usah ditambahi. Ya toh, Anda itu kalau ngelihat yang model kayak agak lain gitu saudara ya, supaya ketawa-ketawa gitu kan. Lah hidupmu sudah peperangan tok horor terus ya toh. Ditambahin delok horor, tambah horor hidupmu nanti ya toh. Iya toh. Dan yang kedua, setan itu paling seneng kalau apa? Dia dianggap penyebab dari segala sesuatu. Anak goblok, wah ini gara-gara ada roh goblok. Ono kita ini pinter ya menamai gitu ya. Ya, suami selingkuh, ini ada roh jahat pasti gara-gara setan. Delok selingkuhan nih, rambut itu kan. Iku coba diangkat rambutnya pasti ono bolongan nih. Bisnis bangkrut gara-gara setan pasti. Sehingga yang terjadi gini loh. Kalau Anda menganggap segala sesuatunya itu setan, maka Anda lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab. Anda nyetir terus tabrakan duar. Wah ini setan, iblis itu ingin membunuh. Kan wis pakai ayat Alkitab. Ya tak? Ada roh apa? Maut gitu. Padahal kue tabrakan gara-gara kue mabuk. Ya. Setan yang ngomong, gak melok-melok. Dek ini ngombe-ngombe dewe, mesen-mesen dewe, anak dugem-dugem dewe, saya kita tabrakan, aku di salah no. Makanya setan trauma ngeliat Anda. Kenapa? Disalahno terus, disalahno terus. Anda pacarannya enggak benar, terus terjadi kehamilan di luar nikah. Ini pasti perbuatan setan. Setan bilang kudu aku, anakmu itu loh sindablek. Ya. Nah, gini, melihat dua sisi ini, olehnya kita perlu punya sebuah pemahaman yang benar. Yuk kita lihat satu kebenaran dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 11. Kita rindu baca firman ini secara saut bersautan, pelan-pelan saja bacanya. Nanti Anda akan melihat kebenaran-kebenaran di sini. Nah kalau Anda perhatikan di Kisah Rasul 12, itu nanti Anda akan lihat ada hal yang paradoks di situ. Beberapa hal paradoks. Nanti kita akan lihat ya. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Kira-kira pada waktu itu, siapa? Raja Herodes. Ini tidak sama dengan Raja Herodes di zaman Yesus. Ini cucunya ya. Mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat yang kedua. Ia menyuruh membunuh siapa? Yakobus,
saudara Yohanes dengan, nah dalam tradisi Yakobus ini matinya di penggal kepalanya. Ya, terus ayat yang ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan siapa? Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Berapa regu? Masing-masing terdiri dari, berarti total berapa? Terus? Ayat yang kelima. Demikianlah Petrusnya diapain? Ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-6. Baca. Stop. Petrusnya ngapain? Besoknya mau diapain? Mau dieksekusi, malamnya tidur. Nanti kita belajar. Yuk, terus. Terbelenggu dengan terus? Iya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kondisi Petrus tidur? Bukan di hotel bintang 5 loh. Di dalam penjara dengan kondisi besok mau dieksekusi. Terus. Ayat yang ke-7. Ya ini saya suka ini. Apa? Tiba-tiba. Kata tiba-tiba ini kalau bahasa Surabaya apa? Ayo coba bahasa Surabaya ini apa? Tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Ya, tiba-tiba apa? Berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu nepuk Petrus untuk ngapain? Perhatikan loh, Petrus ini saking enaknya turu, malaikat datang tetap tidur, saudara. Hebat dah ini. Ditepuk untuk dibangunkan. Katanya, bangunlah segera. Maka dikatakan apa? Gugurlah apa? Rantai loh ya, bukan tali plastik. Gugur. Rantai itu dari tangan Petrus. Ayat 8 baca. Jadi bisa bayangkan kondisi Petrus waktu tidur seperti apa? Kenapa kok harus sampai disuruh ngikat pinggang, pakai sepatu, pakai jubah? Ya. Ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu. Sekali lagi, ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat apa? Satu penglihatan. Terus. Stop. Ketemu apa? Pintu, gerbang, kayu, jerami, apa? Besi. Terus, baca. Pintu itu apa?
terbuka dengan terus. Sesudah tiba di luar, ayat 11, yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, coba ya, saya mencoba menerangkan ini supaya Anda punya perenungan yang benar. Yesus itu punya ring satu. Ring satunya Tuhan Yesus ada 3 orang. Siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah kalau Anda perhatikan, coba ikuti saya ya. Ayat yang pertama, Herodes itu nangkep Yakobus, terus kepalanya dipenggal. Nah menurut para ahli, Yakobus ini adalah saudara dari Yohanes yang disebut anak-anak Zebedeus. Ini adalah martir rasul pertama. Kalau martir yang pertama di gereja mula-mula namanya Stefanus. Namun dari para rasul, 12 rasul yang ada, martir pertamanya namanya siapa? Yakobus. Yakobus ini beda dengan penulis surat Yakobus, supaya tahu. Kalau Anda nanti baca penulis surat Yakobus, setelah Ibrani itu ada Yakobus, itu Yakobus saudara Tuhan Yesus. Perhatikan ini strateginya Herodes. Herodes waktu itu sudah nangkep Yakobus, kepalanya dipenggal. Oh ini bentuk intimidasi yang mengerikan. Kepada siapa? Kepada pengikut Yesus. Karena 1 dari 3 ring satunya Yesus ditangkap terus dieksekusi. Itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan waktu Herodes melihat hal itu, Alkitab berkata apa? Wah, Herodes lihat bahwa orang Yahudi seneng ini. Maka yang dilakukan, dia nangkep siapa? Petrus ditangkap. Kira-kira apa yang akan dilakukan Herodes kepada Petrus? Sama dengan apa yang dilakukan Herodes kepada Yakobus, saudara. Perhatikan ya. Kita tahu pada akhirnya Petrus dieksekusi enggak? Enggak. Petrus dibebaskan. Nah yang menarik ini ya. Ini kan sama-sama murid Yesus. Betul? Sama-sama rasulnya Yesus. Tapi nasibnya beda ya. Yang satu ditangkap oleh Herodes, kepalanya dipenggal. Yang satu juga ditangkap oleh Herodes yang sama tapi dibebaskan. Apa pelajarannya saudara? Loh ini sama-sama ring satunya Tuhan Yesus. Pelajarannya gini loh. Tiap orang itu punya jatahnya masing-masing. Apakah kematian Yakobus itu lebih hina daripada pembebasan Petrus? Enggak. Karena Alkitab berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jangan pernah meng-underestimate apa yang terjadi kepada orang lain. Dan membandingkan dengan apa yang kau alami dalam kehidupanmu. Ada orang yang sakit didoakan terus sembuh, puji Tuhan. Tapi ada orang sakit didoakan terus meninggal. Nah apakah yang meninggal itu imannya lebih rendah daripada yang disembuhkan? Belum tentu saudara. Loh ini sama-sama muridnya Tuhan Yesus loh. Tapi mati dengan cara yang berbeda saudara. Tak kasih contoh. Zaman di kitab Daniel. Ya toh.
Itu kan raja memberikan satu perintah yang rada aneh sebenarnya. Tidak boleh menyembah kepada siapapun, hanya kepada patung yang dibuat oleh raja. Hukumannya apa? Dimasukkan ke dapur perapian. Yang dimasukkan dapur perapian siapa? Sopo. Ini makanya ini saya ngomong pelajaran pagi ini daging semua. Anda harus benar-benar ini aware gitu ya. Sadra, Mesah, Abednego. Loh, Sadra, Mesah, Abednego ini punya satu teman. Siapa namanya? Daniel. Lah Danielnya di mana? Yuk, kok Daniel apa nyembah ke patung pada saat itu? Ayo, kok Danielnya tidak dimasukkan ke dapur api? Sebaliknya hal yang sama, suatu ketika raja bikin sebuah keputusan bahwa tidak boleh berdoa selain kepada raja. Tapi Alkitab berkata Daniel 3 kali sehari berdoa dan Daniel ditangkap, dimasukkan ke mana? Gua singa. Lah pertanyaannya, lah Sadra Mesah Abednego ini nang di. Bisa ngerti enggak? Tiap orang itu punya apa? Porsinya masing-masing. Sadra Mesah Abednego porsinya apa? Dapur api. Daniel porsinya apa? Nah Anda mau porsi yang mana? Saya makan singa aja, Pi. Ya, yang sudah masuk dapur api, pinter sampean ini ya. Iya, nah perhatikan nih. Waktu yang namanya Petrus ditangkap oleh raja ini, Alkitab mengatakan Petrus ditaruh di penjara. Nah, saya punya penelitian tentang penjara itu, Anda nanti bisa baca. Bahwa penjara ini sebenarnya penjara dengan security, high maximum security. Penjara yang sangat ketat. Bahkan Alkitab menjelaskan Petrus itu ditaruh di tengah, di kanan kirinya ada prajurit yang tidur dengan belenggu bersama-sama dengan dia. Ada berapa orang? 16 orang dan ada berapa lapis? Untuk sampai 3 lapis, saudara. Jadi secara manusia, Petrus ini sudah apa? Tidak ada jalan Bapak Ibu. Sudah kefefet. Sudah apa? Apa? Kefefet. Coba perhatikan apa yang terjadi di ayat yang kelima. Sementara Petrus dalam kondisi seperti itu, di ayat yang kelima, yuk kita baca sama-sama. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Stop. Kalau Anda jadi Petrus ditahan dalam penjara, ini kondisi yang enak apa enggak? Hah? Enggak enak Bapak Ibu. Tim kita berkali-kali melayani di penjara. Enggak enak. Beberapa mereka sekarang sudah keluar dan mereka bilang, aduh Pak Pendeta, enak ya ternyata bebas. Di penjara itu enggak enak. Semuanya serba terbatas. Banyak akses yang harus putus waktu kita ada di penjara. Seolah-olah kita terisolasi. Tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Kondisi yang tidak enak. Pokok kondisinya Petrus itu secara manusia negatif. Apalagi dalam penjara ini jelas besok dia mau dipenggal kepalanya oleh Herodes. Baca kalimat selanjutnya, apa? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada penafsir, ya ini penafsiran ya, sekali lagi. Kalau namanya tafsiran itu bisa benar bisa enggak. Kenapa jemaat dengan tekun mendoakan Petrus pada saat itu? Yang pertama, karena mereka ketakutan kehilangan
Petrus sebagai soko guru pada saat itu. Atau orang yang dituakan sebagai pemimpin pada saat itu. Karena mereka sudah kehilangan seorang pemimpin yang bernama siapa? Yakobus. Jadi dia takut, waduh, si tok matek meneh terus piye kan kira-kira begitu saudara itu. Ada yang lain mengatakan begini, waktu Yakobus ditangkap, tidak pernah ada catatan jemaat mendoakan. Tidak ada. Tetapi waktu Petrus ditangkap, dalam kondisi dia ditaruh di penjara dengan penjagaan yang sangat ketat. Alkitab berkata, di situ jemaat dengan tekun mendoakan. Dan inilah peperangan yang sesungguhnya, saudara. Tak kasih tahu. Inilah peperangan yang sesungguhnya. Memang kalau nanti dipelajari, rada aneh memang, saudara. Anehnya begini, Petrusnya sendiri doa enggak waktu itu? Turu apa ya? Sing doa siapa? Kenapa ya Petrus kok enak iso turu ya? Kalau Anda jadi Petrus bisa tidur enggak? Saudara, saya ini ngelayani lebih 30 tahun. Sering banget. Orang kan bilang gini, waduh enak ya pendeta lek Senin itu disebut hari libur pendeta. Ya toh? Lek Minggu kerja pagi sampai malam. Yang Anda enggak pernah tahu, dari kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu setelah dia khotbah ngapain. Aduh saudara, orang itu ya kalau Senin itu biasanya apa? Buka cek. Waduh, wis ta. Lek Minggu gorong ono duit saudara. Buka cek 1,5 miliar, duit ono cuma 15 juta dina Minggu. Itu bisa cekcok tenan. Akhirnya cekot saudara. Posisi gitu, apa yang dilakukan? Telepon Pak Pendeta. Baik tolong doa Nabi. Gimana caranya besok Senin ingin bayar. Ayo tur, aku pikir enak tur. Ayo siapa sing ngalami ngono. Gak usah berkata amin, cuma amin. Ada yang mau dioperasi saudara. Besok mau operasi, ini belum ketemu eksekusi loh. Baru mau operasi kewatin saudara. Sampai apa? Tensi ini mundak saudara. Pindah aku pengen operasi. Loh jam 2 kok kurang turu. Gak iso turu, gak enak turu iki. Iso ya apa, aku kurang pernah operasi. Tak omongi, kalah be operasi dok. Aku setahun pernah 5 kali operasi dan itu bius total. Tenang saja. Saudara mau tahu? Peperangan rohaninya itu di mana? Di tengah-tengah Petrus ada di penjara yang secara manusia tidak mungkin bisa lepas. Tapi ada jemaat yang apa? Tekun mendoakan, terus berdoa. Kata tekun mendoakan ini terus menerus. Berdoa tiada henti. Jemaat mula-mula saya tulis. Itu jemaat kecil yang hidup di tengah tekanan. Mereka waktu itu belum punya yang namanya bangunan megah atau struktur yang panjang atau strategi organisasi yang kuat. Mereka belum punya itu semua. Namun mereka memiliki apa? Doa dan persatuan dalam doa. Sebagai apa? Kekuatan utama waktu mereka menghadapi ancaman. Mereka saya tulis
menjadikan doa sebagai senjata utama mereka dalam menghadapi apa? Krisis yang terjadi. Saudara, kalau Anda mengalami masalah yang sudah beyond, di luar kemampuanmu, saya tanya apa yang kau lakukan? Hah? Saya ini kan lagi belajar literasi keuangan. Saudara. Karena saya kepingin Bapak Ibu juga bisa mengalami financial freedom. Ya, saya belajar literasi keuangan. Nah, kemarin saya dengerin salah satu podcast orang, dia ini pialang saham. Dia cerita, waduh waktu semuanya hancur, apa yang saya lakukan? Saya datang ke rumah Tuhan dan saya berdoa di sana. Karena tidak ada yang bisa tolong saya. Analisa saya sudah tidak bisa, keuangan saya sudah tidak bisa. Saya sebentar lagi kena margin call ini, saya habis semua. Saya berdoa kepada Tuhan. Nah, manusia itu gitu. Wis kepepet, berdoa. Seringkali yang terjadi, kita itu jadikan doa bukan senjata utama, saudara. Tapi kita jadikan doa senjata apa? Terakhir. Lek wis dokter angkat tangan, baru panggil pendeta. Lek wis bangkrut, gak duwe apa-apa, wis disita kabeh sambil nyanyi. Hanya ini Tuhan persembahanku. Malaikat bilang, wis gak ono nak. Entek. Baru datang Pak Pendeta doain. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Entek apa? Ingat ya, memang better late than nothing. Ya memang, lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Tapi orang bijak itu, sekali lagi saya kasih tahu, cirinya yaitu antisipasi. Sama-sama katakan, orang bijak itu cirinya apa? Kenapa Anda nunggu hancur baru Anda berdoa gitu loh. Kenapa Anda nunggu sakit baru Anda berdoa. Kenapa Anda nunggu semuanya sudah habis baru Anda berdoa. Saya ngomong gini saudara, semua agama menyarankan hal yang sama. Lu ada apa-apa kalau sudah krisis berdoa. Tapi saya ingin ya jemaat Tuhan di tempat ini itu next level saudara. Tahun depan 10 tahun loh kita. Kenapa enggak di-upgrade cara berpikir Anda? Ada seorang hamba Tuhan kemarin ketemu saya. Dia cerita pengalamannya dalam 10 tahun ini ngalami krisis yang luar biasa. Terus waktu dia ketemu saya belum jamnya makan Bapak Ibu. Waktu itu masih jam 2.45. Dia makanan sudah di depan. Terus mari Pak kita makan. Oh enggak apa-apa Bapak makan dulu. Loh kenapa kok enggak makan? Belum wayai. Jam saya jam 3. Loh Bapak ini puasa tiap hari. Ya kira-kira begitu. Loh, ono masalah apa Pak? Enggak ada masalah. Loh kok puasa terus ngapain? Satu, karena saya tahu pelayanan itu bukan hal yang mudah. Kalau cuma mohon maaf ini, kalau cuma khotbah kemana-mana itu gampang Bapak Ibu. Saya punya 10 khotbah keliling sak dunia. Tapi begitu menggembalakan, waduh, saya tahu ini tidak gampang. Makin banyak jemaat, makin enggak gampang saudara. Ya toh, saya tahu itu makanya saya enggak mampu. Saya berdoa, berpuasa. Dan yang kedua, untuk kesehatan. Puasa itu bagus. Menghancurkan sel-sel yang buruk diganti dengan sel-sel yang baik. Terus waktu dia ngomong gitu, oh pantas ya. Waktu kamu ngalami masalah yang besar dalam hidupmu, Tuhan kasih pertolongan.
Saudara, jadikan doa bukan senjata terakhir. Tapi doa adalah senjata utama. Yakobus 5 ayat 16, ayat yang paling sering kita baca. Dikatakan apa? Doa orang benar bila dengan apa? Bila dengan apa? Yakin didoakan, dikatakan apa? Sangat besar kuasanya. Dalam firman Allah yang hidup, ada itu di teksnya ya. Di PowerPoint-nya ada ya. Dikatakan begini, ini firman Allah yang hidup mengatakan bahwa doa yang sungguh-sungguh dari orang benar. Itu dikatakan apa? Memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang apa? Menakjubkan. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Doa yang sungguh-sungguh dari siapa? Orang yang benar. Memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Lihat apa yang terjadi waktu umat Tuhan dengan tekun mendoakan. Apa yang terjadi? Tuhan utus malaikat dan tiba-tiba semua belenggu-belenggu yang ada apa? Lepas. Anda bisa bayangin enggak? Petrus kan tidur di penjara loh. Ya. Dan di kanan kirinya itu ada prajurit. Lah, kok bisa belenggunya lepas prajuritnya? Tetap tidur itu loh. Hah? Masuk akal enggak itu? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Makanya saya yakin bahwa kau selalu punya cara untuk ya. Kau selalu punya jalan apa? Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Anda mau enggak ngalami ini, saudara? Loh, peperangan itu sedang terjadi sekarang, saudara, dengan apa yang sedang iblis rencanakan bagi dunia ini, dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi Anda dan saya. Itu perang, saudara. Amin. Dan tiba-tiba Alkitab berkata, waktu yang namanya Petrus dituntun malaikat, dia bisa apa? Ngelewati gerbang pertama, pintu pertama, terus pintu kedua, terus apa? Ada gerbang besi, saudara. Kalau Anda tahu apa fotonya, itu gerbang gede banget. Tapi Alkitab berkata apa yang terjadi? Gerbang itu apa? Gerbang itu, Anda ini kok kayak orang kalah perang sih. Gerbang itu dikatakan apa? Terbuka dengan sendirinya. Ternyata, kalau Anda perhatikan, waktu Anda masuk ke mall, ada pintu utama, begitu Anda dekat pintu itu, buka sendirinya karena ada sensor. Anda masuk ke Victory kan gitu juga, ada mau masuk, buka dengan sendirinya, ada sensor. Itu ternyata bukan penemuan abad modern. Loh iki wis ono saudara itu. Petrus lewat, begitu makin dekat, buka dewe saudara. Ada sensor ilahi di sini saudara. Inilah kuasa Tuhan. Anda yakin enggak kuasanya masih berlaku sampai hari ini? Amin. Nah, setan enggak mau Anda ngerti ini. Sehingga tidak perlu peperangan rohani, kan Yesus sudah melakukan semua untuk kita.
Ada istilah de facto, ada istilah de jure. Disinilah kita orang percaya harus ngerti ada bagian yang harus kita lakukan. Sebagai apa? Tanggung jawab kita orang percaya, saudara. Coba kita berandai-andai. Ya, misalnya waktu itu, waktu Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, jemaat tidak mendoakan. Yang terjadi apa? Jawaban kira-kira apa? Hah? Ayo. Percayalah, nasib yang dialami Yakobus mungkin juga dialami oleh Petrus pada saat itu, saudara. Tetapi waktu ada orang percaya yang berdoa, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan memberikan pengertian tentang doa. Agustinus dari Hippo mengatakan doa itu adalah kunci yang membuka apa? Gudang harta sorga. Martin Luther mengatakan doa itu adalah apa? Pekerjaan terpenting dalam hidup seorang Kristen. Seorang yang bernama John Calvin mengatakan doa adalah sarana utama untuk mengakses segala berkat yang Allah janjikan. Bahkan seorang yang bernama John Wesley, tokoh kekudusan, mengatakan Allah itu tidak melakukan apapun di bumi kecuali sebagai jawaban atas doa. Cuman mohon maaf ya Bapak Ibu, sayang banyak orang Kristen tidak paham ini. Tapi doa saya di Victory kita beda. Ya. Kalau ada pertemuan doa, kita akan datang di situ. Karena kita tahu waktu kita berdoa, Tuhan utus malaikat. Maka semua belenggu dipatahkan, semua pintu-pintu yang tertutup dibukakan, pertolongan Tuhan terjadi, kemenangan terjadi, keajaiban terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Amin. Pray until something happen, saudara. Saya orang yang bukan cuma berteori tentang doa. Tapi saya habiskan waktu saya berjam-jam dalam doa setiap hari. Istri dan anak-anak saya menjadi saksi bagaimana saya melakukan ini setiap hari, saudara. Dan aneh, waktu kita berdoa, tiba-tiba Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka. Amin. Bi, kenapa kok jalan saya ketutup terus? Pintunya kok tertutup terus ya? Mungkin ada hal yang belum Anda lakukan. Yaitu apa? Doa, saudara. Saya khawatir banyak kita menghabiskan waktu kita jauh lebih banyak di media sosial kita, dengan handphone kita, daripada kita pakai waktu kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, ayo, Anda berkata secara manusia tidak mungkin. Nah, secara manusia mustahil. Nah, itu waktunya Tuhan yang bertindak, saudara. Makanya besok menara doa, jangan lupa, saudara. Ya, ada menara doa, ada banyak rekan-rekan yang menanti di menara doa, saudara. Ya. Berdoa.
Gunakan waktu-waktu Anda untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan luar biasa ya. Satu hal yang lain yang saya pelajari dari pembacaan kita. Tentu nanti kalau dipelajari ini Bapak Ibu, itu panjang sekali. Ya. Waktu jemaat berdoa, Tuhan kirim malaikat untuk apa? Bebasin Petrus. Dalam hal ini, malaikat melakukan hal positif atau hal negatif? Hah? Bebasin, positif, betul? Kalau Anda baca, coba ditampilkan ya Kisah Rasul tadi, Kisah 12, saya masukkan di PPT. Coba Anda tampilkan di bagian bawah, di 3 ayat terakhir. Ya. Waktu itu Herodes pidato di depan banyak orang. Terus mereka berkata, wah ini suaranya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Coba tampilin Kisah Rasul 12 itu 3 ayat di bawahnya. Paling bawah 3 ayat. Alkitab bilang begini, lalu malaikat Tuhan muncul, terus ditampar sama malaikat. Dan Alkitab berkata Herodesnya mati saudara. Mungkin Anda bilang lebih, ono ta ayat ini. Coba tampilin Kisah Rasul 12. Ya. Ada? Sudah? Kisah Rasul 12, bawahnya. Oke bawahnya, 3 ayat paling bawah. Oke. I think 20 ya itu. Oke, ya terus bawah. Oke terus bawahnya lagi. Saya bilang 3 ayat paling bawah. Ya. Oke. Ayat dua-duanya baca dulu. Ayat dua-duanya ya. Nah, ini Herodes yang sama. Dia bilang gini, dan rakyat bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan. Oh, jadi Herodesnya senang enggak? Oh, dipuji dia. Ayat 23, coba baca. Ayat 23, baca sama-sama. 2, 3. Stop. Dia Pak, no? Kalau yang pertama, malaikat dalam peristiwanya Petrus memberikan apa? Kelepasan. Petrus yang harusnya dihukum mati jadi bebas hidup. Konotasinya positif. Tapi ingat loh, malaikat Tuhan juga bisa melakukan ini. Diapain? Tempeleng malaikat. Saya beberapa kali di media sosial tuh ngelihat ada challenge, ada pertandingan tuh tampar menampar. Pernah lihat? Lihat ya, laki lawan laki tampar, boom, gitu. Coba kalau saya sama Paulus bertampar saya sekali, terus saya tampar dia. Itu saya lihat ada ditampar gitu, doang motornya langsung kualik loh. Ini sing nampar bukan siapa? Malaikat tempeling Herodes. Buang, mikir gak tangannya saya gede gini. Ya Allah. Apa yang terjadi saudara? Tampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati. Ini dalam istilah medisnya saya tahu. Mati dimakan cacing-cacing. Ingat ya, malaikat itu bisa membebaskan, memberi kehidupan, tapi malaikat yang sama bisa mendatangkan maut loh. Terakhir, bicara tentang Petrus, ini hebat saudara.
Ini perenungannya luar biasa. Respon Petrus saat di penjara. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrusnya ngapain? Tidur di antara dua orang prajurit. Dalam kondisi apa? Terbelenggu dengan dua rantai. Saya tanya, Anda bisa enggak tidur dalam kondisi ini? Wis tempatnya gelap, pengap, terbelenggu dengan dua rantai. Enggak gampang. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Waktu saya pelajari Bapak Ibu, kata tidur di sini bukan karena dia kena obat tidur. Tapi tidur di sini bukan karena kelelahan fisik. Tapi tidur di sini adalah tidur yang lelap. Tidur yang tenang. Tidur tanpa kegelisahan. Saya tulis bahwa dalam Alkitab bahasa Yunani kata tidur ini punya pengertian tidur dengan ketenangan batin. Saudara. Tidur tanpa kecemasan. Kesimpulannya ini menunjukkan keadaan batin Petrus yang damai. Bukan pasrah apalagi putus asa. Enggak sama sekali. Saudara tahu salah satu penyakit akhir zaman, kalau Anda baca kitab Pengkhotbah, dan penyakit ini seringkali menjangkit orang-orang kaya dan orang-orang berpengaruh. Yaitu apa? Susah tidur. Insomnia. Bahkan kemarin saya lihat di rumah sakit Mitra Keluarga di Kemayoran kalau tidak salah, itu ada spesialis untuk bicara tentang apa? Tidur. Makanya kalau Anda bisa tidur itu apa? Berkat. Saudara. Hari ini saya kalau bisa tidur, kalau saya ingat tahun lalu bagaimana proses Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya ini pernah loh Bapak Ibu, masuk rumah sakit, tim dokter bingung. Karena apa? Karena saya tidak bisa tidur. Total hampir 3 minggu. Susah. Jadi kalau saya hari ini bisa tidur, saya bilang, duh Tuhan, ini apa? Berkat Tuhan. Bukan berarti kalau Anda di gereja terus tidur, Anda bilang, waduh, ini berkat Tuhan. Iku jenengi kurang ajar. Iya lebih, waduh. Kan Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Iya. Menyaksikan kemurahan. Lihat Bi, Daud minta diam di rumah Tuhan. Sekarang aku ada di rumah Tuhan. Dan Alkitab berkata Bi, Tuhan memberkati orang yang dicintainya waktu tidur. Ini komplit. Terus di rumah Tuhan tidur. Berkatnya double, tak kampleng dalam nama Yesus. Saya bilang malaikat tampar itu. Kira-kira kalau Anda jadi Petrus perenungannya, bisa enggak Anda tidur dengan tenang? Besok mau dieksekusi ini. Bisa enggak tidur dengan tenang? Saudara,
Kalau dilihat kondisinya secara sekitar, kondisi secara normal, lingkungannya Petrus itu menghambat tidur bukan mendukungnya. Maka tidur Petrus bukan hasil kondisi lingkungan, melainkan kondisi apa? Rohaninya. Seorang yang bernama F.F. Bruce berkata tidur Petrus adalah tanda kepercayaan penuh kepada Allah, bukan ketidaktahuan terhadap bahaya. Petrus tahu enggak besok mau dibunuh? Tahu. Tapi dia percaya kalau Tuhan bisa menolong dia. Dia tidur. John Stott berkata, sementara gereja berjaga dalam doa, Petrusnya ngapain? Beristirahat dalam iman. William Barclay, seorang hamba Tuhan yang luar biasa berkata, Petrus tidur karena ia tahu bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan yang sama yang telah memanggil dia. Kesimpulannya, tidurnya Petrus adalah yang pertama, bentuk iman yang aktif. Sometimes saudara, tidur itu bagian dari tindakan iman. Mbok pikiri yo gak mari kok. Betul apa enggak? Anda stres masalahnya nambah. Wis duwe masalah duit, masalah kesehatan bisa. Wong lek stres cepet ngamuk, masalah hubungan lagi jadi muncul. Dan yang kedua, tidurnya Petrus adalah apa? Tanda penyerahan total ke Tuhan. Satu rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Tidurnya Petrus adalah apa? Simbol ketenangan orang benar. Orang yang sungguh percaya tidak selalu tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu siapa yang memegang hari esok. 2026 kita tidak pernah tahu. Mau semakin buruk atau semakin baik. Baik kondisi ekonomi, politik maupun geopolitik, tidak pernah tahu. Tapi kalau kita yakin bahwa sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu. Katakan, hidup sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar.